Halo semuanya, selamat malam. Ya, kembali lagi bersama saya Rafli Agustiawan dan saya ingin menjelaskan apa yang saya pelajari hari ini. Yang saya pelajari hari ini adalah kecelakaan kerja pada industri pengolahan makanan dan minuman. Yang pertama itu ada hubungan pengalaman dengan kecelakaan kerja. Nah, di industri pengolahan makanan mempunyai jumlah korban jiwa, kematian atau cedera terbanyak untuk pekerja tidak terampil. Para pekerja yang kurang dari 3 tahun itu sering cedera gara-gara mesin atau yang lainnya. Ya, di tempat kerja industri pengolahan makanan dan minuman penting untuk berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, pekerja tidak terampil menempati sekitar setengah dari seluruh kecelakaan kerja yang terjadi di industri pengolahan makanan. Ada berbagai bahaya di tempat kerja. Nah, terutama mereka yang memiliki sedikit pengalaman dan belum terbiasa dengan pekerjaan. Akibatnya mereka lebih rentan mengalami kecelakaan kerja dibanding orang yang sudah lama bekerja. Kecelakaan industri pengolahan makanan yang sering terjadi adalah kayak terpleset atau tersandung, terjepit, terjerat, terpotong, teriris jarinya. Nah, ya ketiga hal ini sekitar 60% menyumbang seluruh kecelakaan kerja. Jadi kita harus berhati-hati untuk kedepannya. Ya, yang kedua itu ada kecelakaan kerja yang umum terjadi. Misalnya terpleset. Nah, yang hal ini bisa terjadi ketika Anda terpleset atau berlari, tersandung sesuatu atau tidak dapat berjalan lurus saat membawa barang. Nah, akibatnya kepala atau punggung kita bisa terbentur atau tangan bisa patah. Ya, jadi kita terlalu banyak membawa beban, jadi kita buru-buru, jadi menyebabkan terpleset. Nah, yang kedua itu ada terjepit atau terjerat. Ya, terjepit atau terjerat ini terjadi ketika memasukkan tangan ke mesin atau membersihkan roda gigi konveyor. Hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang sangat serius, seperti patahnya jari, patahnya lengan karena mesin berukuran besar, atau bahkan kematian karena tersangkut di dalam mesin. Nah, misalnya kita misalnya kita ada mesin, terus tangan kita tuh nggak boleh sampai masuk ke dalam mesinnya gitu, atau pas lagi bersihin gigi konveyor tuh. Nah, itu sering kejadian di kecelakaan terjepit. Nah, yang selanjutnya ada kecelakaan terpotong atau teriris. Ini tuh terjadi saat menggunakan mesin pemotong seperti pisau, cutter, atau saat mesin tersumbat oleh bahan baku dan kita tuh memasuki tangan ke dalamnya. Nah, itu bisa menyebabkan jari teriris atau terpotong. Nah, kita harus lebih berhati-hati jika ingin menggunakan pisau atau cutter gitu. Nah, selanjutnya ada kecelakaan atau jatuh. Ini tuh bisa terjadi karena menuruni tangga atau bekerja di ketinggian dengan menggunakan tangga atau step ladder gitu. Kayak tangga lipat gitu. Nah, kaki itu bisa Nah, itu tuh kalau jatuh kita bisa sakit terkilir, tubuh bisa terbentur, atau tangan bisa patah dan menahan tubuh untuk menopang tubuh kita. Nah, begitu yang saya pelajari. Yang kelima ada kecelakaan terbakar. Hal ini terjadi saat menggunakan mesin oven gitu, atau saat menangani air atau makanan yang panas. Kita mungkin mengalami luka bakar di tangan dan di kaki. Ada juga kemungkinan mengalami luka bakar di wajah dan seluruh tubuh. Nah, misalnya kita sedang masukin tangan ke oven, itu harus menggunakan khusus sarung tangan oven gitu. Nah, yang keenam itu ada kecelakaan sakit pinggang.
Di kecelakaan ini terjadi saat mengangkat beban berat atau membawa benda berat berulang-ulang kali gitu, kayak bolak-balik kanan kiri membawa beban berat tuh. Nah, ketika mengalami sakit pinggang ini, rasa sakitnya itu nggak mungkin hilang dalam waktu lama. Dan mungkin menjadi rentan untuk mengalaminya berulang kali. Jadi kita diharuskan untuk membawa beban yang tidak terlalu berat dan tidak berulang kali bolak-balik. Selanjutnya ada kecelakaan serangan panas. Di kecelakaan serangan panas ini misal terjadi ketika kita bekerja dalam waktu lama di tempat dengan suhu dan kelembaban tinggi. Ketika suhu tubuh meningkat, keseimbangan air dan garam dalam tubuh terganggu sehingga tubuh kita tidak dapat diatur dengan baik dan dapat berujung pada kematian. Jadi kita harus bekerja di suhu yang ditentukan, harus gitu. Yang terakhir ada kecelakaan benturan. Di kecelakaan benturan ini pekerja sering bergerak atau bertabrakan dengan forklift. Itu juga bisa menyebabkan kematian. Bukan kematian, bisa menyebabkan kematian jika bertabrakan dengan forklift yang bergerak cepat. Jadi harus sering-sering melihat ada depan atau di depan ada kanan, melihat depan belakang kanan kiri, harus sering-sering biar tidak menyebabkan tabrakan forklift gitu. Ya, segitu aja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Ya, terima kasih, arigatou gozaimasu. Izin pamit undur diri. Bye bye.